Continue. Perkenalan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadiana Rohman dari kelas TK 19A. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Sandy Setiawan, dan kami di sini akan mempresentasikan project framework UAS. Ya, di sini judul website kami bernama Sayurbox, bertemakan toko online yang menjual produk-produk mengenai sayur, buah, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini akan ada Sandi yang akan mempresentasikan alur website dari front end. Silahkan untuk Sandi. Bisa dilihat di sini. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikannya, dan kita bisa lihat di sini ini merupakan tampilan awal dari website yang kita buat. Ini tampilan home-nya seperti ini. Kemudian ketika kita gulir ke bawah, maka akan muncul produk-produk unggulan atau produk yang populer yang dibeli di website kami, seperti apel, beras, daging ayam, telur ayam, dan ya seperti inilah. Nah, kemudian kita masuk ke produk. Nah, di sini ada beberapa produk yang bisa dilihat, ada yang dijual di toko kami, dan ini merupakan hasil tani dan hasil perkebunan, juga hasil ternak. Nah, kemudian di samping kiri di sini ada kategori, misalkan seperti buah-buahan atau makanan berat seperti karbohidrat, protein, sayuran, susu, telur, dan keju. Nah, ketika kita menekan salah satu kategori yang ada di samping, maka hanya akan muncul buah-buahan. Karena saya menekan kategori untuk buah-buahan saja. Nah, kemudian ketika kita mengklik menekan gambarnya, maka akan muncul beberapa keterangan di samping seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin membeli produk yang ada di website ini, maka kita hanya untuk menekan tombol ini. Dan jika ingin menambahkan jumlah barang, nah tinggal menekan tombol ini. Kemudian tekan add to chart. Nah, maka akan masuk ke dalam keranjang, masuk ke dalam keranjang. Nah, di sini ini merupakan tampilan keranjangnya. Nah, kemudian kita jika ingin melanjutkan ke proses selanjutnya atau quantity ini ditambah, di sini juga bisa. Nah, saya tambahkan jadi 2 saja. Kemudian kita lanjutkan ke proses checkout. Nah, ketika kita hendak melakukan checkout, maka kita harus login terlebih dahulu ke website tersebut. Namun jika belum mempunyai akun, maka kita perlu membuat akun terlebih dahulu. Nah, kita gulir ke atas. Nah, ada tombol register di sini. Nah, kemudian kita mendaftar akun terlebih dahulu agar bisa mengakses.
misalkan menggunakan nama saya, Sandi, Muhammad Sandi. Password. Nah, kemudian setelah mengisi formnya, klik register saja. Nah, maka kan dengan otomatis login ke dalam website tersebut. Nah, kemudian lanjutkan proses yang tadi, proses to check out. Nah, ketika dalam proses checkout ini, kita harus mengisi form yang ada di samping ini. Lalu kita lanjutkan untuk ke proses order. Kita masukkan alamat, misalkan Jalan Prana, Kota Sukabumi. Kemudian kita klik place order. Oh, di sini ada peringatan. Nah, maka eh, ini belum terisi penuh. Maka kita harus mengisikan form ini juga. Nah, form ini wajib diisi untuk memudahkan nantinya pengirim barang mengantar ke depan rumah Anda. Nah, untuk shipping cost ini seharusnya di sini tuh muncul Daftar daftar kurir. kurir atau seperti JNE, Tiki, dan lain semacamnya, tetapi ini tidak muncul dikarenakan ada error dari Raja Ongkir. ada error dari Raja Ongkir dan tidak bisa kita akses. Tetapi sebelumnya saya mencoba, di sini masih muncul beberapa pilihan untuk pengiriman barangnya. Kemudian jika misalkan kita memilih JNE, kemudian kita lanjutkan untuk plus order saja. Nah, karena tidak bisa, ya mungkin cukup sampai di sini untuk tampilan front end-nya. Nah, kemudian ini ke dalam root. Nah, ini root ini yang nantinya akan menampilkan tampilan-tampilan yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hadiana Rohman. Ya, terima kasih Sandi atas presentasi mengenai front end dari websitenya ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari back end-nya. Di sini ada tampilan front end, maka kita akan masuk ke bagian back end dengan mengetikkan alamat di sini, menambahkan /admin/dashboard seperti ini. Nah, karena kita belum login, maka kita harus login terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan akun admin dengan password. Ketika klik login, maka seharusnya langsung masuk ke halaman backend seperti ini. Pada halaman backend ini akan disuguhkan tampilan awal berupa dashboard, di mana isinya terdapat statistik secara singkat mengenai website.
Kemudian di bagian kiri sini ada menu untuk membuka pengaturan dari website. Yang pertama ada pengaturan untuk produk. Di sini terdapat daftar dari produknya. Ada menu untuk menambah produk, kemudian ada untuk mengedit dan untuk menghapus. Untuk menambah, di sini akan muncul form dengan tipe simple, misalkan kemudian kode untuk barang yang akan ditambahkan, misalkan ABC, kemudian namanya tomat, untuk kategori sayuran, kemudian diklik save. Setelah itu akan muncul tampilan untuk menambah data-data mengenai produk yang telah tadi disimpan. Di sini juga ada pilihan untuk mengeset dari status produk tersebut. Saya aktifkan, maka nanti produk yang telah di save ini akan muncul di front end. Di sini terdapat error karena bagian ini belum diisi, misalkan untuk harga diisi 10.000, untuk beratnya satu saja 1 kilogram, misalkan kuantitinya 100. Coba di save lagi. Nah, produk setelah masuk ke database. Untuk menghapusnya bisa dengan mengklik tombol remove di sini. Ini produk yang telah tadi ditambahkan. Nah, produk telah dihapus. Kemudian untuk gambar terdapat juga di bagian editnya. Misalkan saya ingin menambahkan gambar untuk telur. Di sini masuk dulu ke bagian detail dari telur. Di bagian kiri sini ada menu untuk produk telur. Di sini kita masuk ke produk image untuk menampilkan gambarnya. Nah, di sini terdapat dua gambar telur. Untuk telur yang ditampilkan di front end, seperti ini. Ini adalah gambar yang nomor 1. Jika ingin menampilkan gambar untuk di front end ini harus di daftar ini harus berada di nomor 1. Misalkan kita hapus yang ini, maka gambar akan menjadi yang ini. Kita refresh. Nah, gambarnya berubah. Kemudian di sini juga terdapat menu untuk mengatur kategori, bisa menambah, mengedit, dan menghapus sama seperti produk. Di sini juga terdapat menu untuk mengatur pengguna. Berikut ini adalah daftar pengguna yang terdaftar melalui menu register tadi yang telah dijelaskan oleh Sandi. Di bawahnya ada menu roles untuk mengatur hak akses dari setiap pengguna. Untuk codingannya di sini pertama ada web.php untuk mengatur routes, untuk mengalamatkan tampilan-tampilan yang ada di backend maupun di front end. Untuk di bagian backend terdapat seperti ini di dalam grup ini. Dan untuk tampilan view-nya terdapat di sebelah sini untuk admin, dan untuk front end ada di sebelah sini. Kemudian untuk
CRUD yang ada di backend terdapat di admin. Nah, di sini ada produk, kemudian kategori untuk menambah penghapus data untuk pengguna, dan juga terdapat untuk login dan registernya juga ada. Di controller ini juga mengatur oh ya, setelah controller ini terdapat juga model yang menghubungkan antara database dengan backend. Di model ini terdapat berbagai model yang merepresentasikan tabel-tabel dalam database seperti tabel produk, tabel shipment pengiriman, tabel user, kemudian tabel kategori seperti ini, relasi-relasinya dari setiap tabel. Dicukupkan. Mungkin sekian untuk presentasi dari kami. Dicukupkan saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.